Nah, tinggal kita sabar enggak bahwa itu, oh iya ya ini ujian bagi saya. Ya sudah, kalau ini sudah terjadi berarti ini terjadi pasti Allah sudah mengizinkan. Nah, disitulah takdir mulai muncul. Jadi kita banyak ingat ayat. Kalau sudah terjadi, takdir sudah mulai tercipta. Nah, pada waktu tercipta, nggak usah kita mengingkari takdir. Ya sudah kita terima, tetapi gimana caranya? Tidak emosi kalau melihat seperti itu, cukup itu menjadi kepada Allah Ta'ala tanpa kesombongan, yakin pada Allah tanpa kesombongan, ya insya Allah pasti Allah akan melindungi. Jadi memang bisa aja Mas Bambang memang nggak sadar ya, normal lah nggak sadar. Karena memang pada waktu dikeluarin ilmu-ilmu yang memang itu tidak baik, ya pasti melawan. Normal aja sih, menurut saya normal aja. Tapi mudah-mudahan lebih enak. Nggak tahu rasanya gimana, plong apa gimana rasanya? Masih puyeng ini. Kuning, oh iya. Biasanya Mas Bambang tuh diganggu apanya, diapain gitu? Ya banyak lah. Contohnya yang bikin kamu Kalau emosinya saya yang emosi sekarang begitu sama tetangga saya. boleh sambil berdiri nggak ceritanya? Kita pengen dengar dulu. Nah, udah bisa berdiri ya. Jangan terbang ya. Puyeng. Duduk boleh. Boleh, duduk boleh. Ya, apa, gimana? Tetangga tuh gimana? Kalau saya berapa Nah, 1 tahun yang lalu kan saya dulu usaha rosok. Saya sudah kredit mobil. Sudah masuk 11 bulan. Dia mungkin tetangga terganggu oleh rosok saya. Maksudnya kalau tetangga yang baik, bolehlah saya tak ganti usaha. Biar istilahnya jangan sampai hilang kreditannya itu. Ya tidak bisa ganti usaha itu kan tidak bisa 1 atau 2 bulan. Minimal ya 6 atau 7 bulan. nggak apa, penges ya? Jadi emosi. Jadi emosi. Oh, nggak usah. Teringat itu. Jangan ingat-ingat, soalnya di sebelahnya saya. Jangan. Nggak Sayang kena, saya nggak usah ingat tanya-tanya ya. lagi. Yaudah. Yang penting saya itu enggak mau Betul. emosi. Pak Ustadz, jadi ini bagaimana nih biar emosinya meredam terus begitu Pak Ustadz? Jangan kepancing Ya, bisikan-bisikan. jangan teringat-ingat lagi itu. Nah, Iya, karena memang sebenarnya ada beberapa cara belajar ya. Belajar pertama jelas doa pada Allah Ta'ala agar tidak gampang emosional. Itu jelas, harus itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk mengingat orang tersebut tetapi dalam konteks prosentasenya kecil dulu. Kalau udah mulai paham, kemudian konteks kecil persentasenya, kemudian dia tidak terpancing marah, kemudian diperbanyak mengingat dia. Biasanya seperti itu. Semakin mengingat, ada emosi, berhenti di situ. Kemudian belajar untuk istighfar, mohon ampun kita sendiri. Walaupun orang itu yang salah, tapi kita yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi itu cara belajarnya. Kemudian nanti begitu bermainnya. Sampai nanti dengan dia itu betul-betul ikhlas. Salah satu keikhlasan itu yang sulit itu apa? Bahwasanya orang tersebut itu adalah ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi ceritakan dalam Quran bahwasanya sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ya, itu perkataan Allah ya di dalam surat Al-Furqan itu. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala itu dengan orang lain sebenarnya. Nah, tinggal Allah tanya, kamu sabar enggak? Ayo gitu-gitu aja sebenarnya. Kebanyakan memang orang tidak tahu bahwa sebenarnya orang lain tuh menguji kita. Suami kita menguji kita, istri kita menguji kita, anak kita menguji kita, tetangga kita itu menguji kita. Sama. Kalau artis-artis yang lain juga menguji kita. Jadi sama sebenarnya itu. Jadi tinggal kita itu paham bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu sebagai penguji. Nah, tinggal kita sabar enggak bahwa itu, oh iya ya ini ujian bagi saya. Ya sudah, kalau ini sudah terjadi berarti ini terjadi pasti Allah sudah mengizinkan. Nah, disitulah takdir mulai muncul. Jadi kita banyak ingat ayat. Kalau sudah terjadi, takdir sudah mulai tercipta. Nah, pada waktu tercipta, nggak usah kita mengingkari takdir. Ya sudah kita terima, tetapi gimana caranya? Tidak emosi kalau melihat seperti itu, cukup itu menjadi ujian kita. Nah, kalau sudah menjadi ujian kita, itulah insya Allah mudah-mudahan ya, kita lulus di hadapan Allah Ta'ala satu ujian itu. Gitu.
Jadi harus difahami bahwa itu ujian. Contoh umpamanya ujian, ini kan Mas Bambang dengan tetangga. Ujian itu bisa berupa fitnah. Kalau seseorang itu difitnah oleh orang lain, kalau dia dengar, nggak usah marah, santai aja. Kalau fitnah itu sampai terdengar oleh kita, berarti Allah mengizinkan fitnah itu muncul. Betul juga. Kalau fitnah itu sudah muncul, fitnah itu ujian kita. Nggak usah ditanggepin. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah, kalau kita tidak menanggapi, tidak ada apa itu namanya, konferensi pers, umpamanya, itu ya itu orang yang takut aja dia malu. Tapi nggak usah takut. Itu memang sudah terjadi, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tidak usah diladeni. Kalau itu diladeni, sama aja. Orang seperti itu berarti dia tidak yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Daun yang kering yang jatuh ke bumi aja pasti atas izin Allah. Apalagi fitnah yang kena kita. Udah, terima aja fitnah tersebut semata-mata karena Allah Ta'ala. Tersenyum aja dengan fitnah tersebut. Pasti nanti Allah menyelesaikan. Insya Allah. Amin. 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 Iya. Saya coba Ustaz. Ya belajar Siapa aja. tahu, ya. Masukan dari Ustaz sangat berharga buat saya. Semoga Semangat, bisa Pak Bambang. tambah sabar Amin. Amin ya Allah. Amin. di Tetap, umur iya, yang amin. sudah setengah umur lah istilahnya. Biar tambah lebih baik lah. Amin Bisa- ya Allah. Amin ya Rabbal Saya Alamin. menjadi hamba Allah yang sabar. Amin ya Allah. Pengen Amin ya saya Rabbal itu saja. Alamin. Tapi kelihatan akhir-akhir ini sholatnya semakin rajin ya. Kalau sholat dari dulu saya alhamdulillah rajin. Ya, Cuman kalau disinggung itu mudah. oh mudah tersulut Iya, ya. mudah ya tadi. Ya Sumbunya udah. pendek. Kata Pak Ustadz. Banyakin istighfar ya Mas Bambang ya. Benar. Oke. Semua Tidak. izin Allah. Ya, semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini bertemu dengan narasumber yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Batin. Ya Mas Bambang, makasih. Sendalnya mana tadi? Kita langsung menuju ke narasumber kita yang kedua. Konon kabarnya ia adalah salah satu korban dari ilmu hitam. Langsung saja. Bapak silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Dipakai mikrofonnya ya. Sini, silakan. Namanya siapa Bapak? Kenalan dulu. Saya perkenalan Haji Rahmatullah dari Sukabumi. Ya, Pak Haji nih ya. Ya, Pak Haji. Oke, Iya. Pak Haji, Ya, ceritanya bagaimana kok bisa merasa sebagai saya korban ini? dulu ya orang tua saya jadi meninggal sama ibu saya. Masalah arisan lah gitu ya. Saya sakit-sakitan terus. Udah ke dokter 20 kali ya gitu. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Di rumah tuh beletok di rumah. Beletok. Ada ular, ada Lebih dekat mikrofon. ya, ada Ada ular segala ular. macam ya. Tiap hari itu gitu angin datangnya. Saya dikirim santet itu. Di perut saya itu sakit, kepala sakit, puyeng lagi kepala, mata sekarang ada yang ganjel gitu ya. Gitu. Jadi ini juga deg-degan rasanya, bergetar gitu. Perutnya Ya, bergetar. sakit kayak paku gitu ya. Gitu, ini sakit, mata sakit gitu. Kalau itu tuh juga saya kadang-kadang kalau diobati takut gitu. Saya tuh takut, makan juga takut gitu. Sama istri juga kadang-kadang ya takut gitu. Ya, Ya bagus dong, suami takut istri. udah meninggal orang tua saya itu tahun 2004 sampai sekarang udah ke dokter 2 kali, udah yang sana sini lah, udah banyak gitu. Gitu, gak sembuh-sembuh. Ini muter nih alatnya. Ntar. Terus Ya. kenapa bisa punya asumsi kalau Pak Haji ini maaf dikerjain orang? Ya tadinya Ada yang ngomong, dukun gitu ngomong. enggak, tadi jadi saya terasa suka ini. Gelap. Ada macan. Oh ngeliatnya Ular. macan, ular. Ya, ular, segala macam, 7 macam kan di rukyah dipindahin tuh. Jadi kembali deh ke badan saya. Kembali deui. Iya, kembali lagi gitu. Terus kalau kerasukan jadi kayak macan gitu juga? Iya, macan, Oh. ular hidup gini. Kalau di sini lihat di TV itu, kalau tiap pagi kan saya udah 3 tahun lihat Pak Pak Ustadz Ustadz. itu kalau itu bergetar semua. Gitu, tapi nggak keluar gitu. Pak Ustadz, Iya. bagaimana Pak Ustadznya ini melihat nih Pak Ustadz? Iya. Ini sebenarnya yang harimau, ular itu
ilmunya Pak siapa? Pak Haji, Pak Haji siapa? Rahmat. Pak Rahmat. Pak ya. Pak Haji Rahmat, Pak Rahmat. Itu ilmunya. Jadi karena yang ngobatin kali nggak tahu karakter kali ya. Ya karena nggak tahu karakter aja itu ilmunya mau disingkirin gimana.